Ya, baik. Sama kira-kira. Bang Adi, Ya, hari ini ada preskon dari pihak Rolls CS. ya, Mereka mengajukan rapat dengar pendapat dengan DPR, ya, mengajukan ke Komisi mengajukan. 3. Tanggapan Bang Adi seperti apa? Semua pengajuan rapat dengar pendapat adalah hak masyarakat. Apalagi Roy adalah masyarakat yang statusnya tersangka. Pasti dia akan mencari cara bagaimana melepaskan status tersangkanya, status pelanggaran hukumnya, ya. Ini adalah ide-ide yang lahir pastinya tentunya ya dari ide-ide kreativitas para penasihat hukum. Dan bisa saja itu adalah ide dari Roy Suryo sendiri. Tetapi yakinlah persoalan ranahnya masuk ke ranah privat, ya, bukan persoalan kebangsaan. Yang kedua, kecuali ya ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu, tetap tidak. Bahkan dari bertiga hilang mentornya itu si Bang Rismon tuh. Bang Rismon mengatakan asli, ada watermark. Nah sekarang ada lagi bahasa Adam Adam apa dan lain-lain sebagainya. Ya, jadi intinya bahwa disinilah melihat betapa seorang Roy Suryo ya atau RS ini betul-betul mencari cara-cara menggali terus, tetapi tetap aja hasilnya nol besar nih nol besar. Dari dulu begitu bos. Dia RDP ajukan ini, saya yakin DPR tidak mau ikut campur. Kenapa? Tidak akan mampu juga ijazah ini bisa menjatuhkan Bapak Insinyur Joko Widodo. Kenapa? Orang asli kok. Gimana? Kecuali ada putusan pengadilan. Nah, kita menunggu putusan pengadilan. Hari ini semoga insya Allah selanjutnya cepat di P21. Harapan kita tetap saya konsisten. Pradi Bersatu sebagai pelapor konsisten lakukan penahanan. Ya, lakukan penahanan. Saya berdoa semoga surat kami diaminkan oleh para jaksa. Ya, tetapi kalaupun tidak, ya buktikan ini di pengadilan. Ya, harapan kita adalah buktikan ini di pengadilan secepat mungkin agar supaya ini tidak gaduh. Ini semakin gaduh. Udah membawa-bawa Pak Yusuf Kalla, udah ini pokoknya dia paling senang tuh kemarin kalau ada ikut-ikutan Pak Yusuf Kalla dipikir mau dibelain. Ya ternyata hari ini saya berbicara dengan lawyernya, saya berdiskusi dengan lawyernya Pak JK, dan saya merasa puas hari ini karena saya mendapatkan jawaban. Artinya hiruk-pikuk yang ada di luar itu ternyata 0,0. Tidak ada sama sekali. Tetapi berusaha untuk bertemu dengan Pak JK. Kasihan. Kasihan. Kenapa saya bilang kasihan dulu? Kasihan dulu, ya kan? Lu dicuekin sama Pak JK. Kenapa? Bukan levelnya Pak JK itu udah internasional, dia sudah mendamaikan Ambon, sudah mendamaikan lain sebagainya. Gak bakal mau ngedengerin kau, gak akan. Nah, yang saya cuman protes adalah bahasa termul. Tapi itu pun kami masih bisa tolerir. Kenapa? Teman-teman juga setelah ini mungkin akan saya jelaskan kepada teman-teman semua bahwa status sangka itu tidak bagus. Kita hentikan narasi-narasi yang lain. Kita fokus pada penegakan hukum Roy Suryo CS bahwa ini harus segera dilakukan. Dan kalau perlu kita geruduk yang namanya Kejaksaan Agung. Untuk apa? Untuk segera lakukan penahanan. Ini nggak boleh main-main. Kita berbangsa bernegara, apalagi seperti Pak Jokowi ini, Bapak Insinyur Joko Widodo ini, betul-betul orang yang tulus dalam hal memimpin bangsa ini. Janganlah, berhentilah kalian mengejek bapak bangsa ini. Berhentilah kalian untuk menjatuhkan bapak bangsa ini. Karena apapun itu, siapapun di belakangnya kamu, ya siapapun yang di belakangnya kamu, ya kalau memang itu ada, udah suruh nongol aja, kita fight. Kita nggak ada urusan, ya kan, kita lawan bos. Tapi ingat ya, kalau ini adalah persoalan politik yang digoreng-goreng, saya minta komisi DPR yang diminta RDP, jangan cuekin tuh. Ngapain? Urusan pribadi kok dia memfitnah orang.
dia memfitnah, jelas pelanggaran hukum. Kecuali statusnya tidak tersangka dan ada putusan pengadilan bahwa ini palsu, digunakan oleh Bapak Joko Widodo, saya pun akan membela Roy Suryo CS. Tetapi karena ini betul-betul adalah storyteller atau narasi yang dibangun seindah mungkin, seolah-olah ada watermark yang diakal-akalin dan lain sebagainya. Nah inilah saya bilang, sampai kapanpun ini pasti akan terungkap kebenaran itu, dan sampai kapanpun Anda berakhir di jeruji besi. Itu harapan. Dan teman-teman pasti berharap juga sama kan harapannya kan? Bagaimana ini selesai dan masuk bui cepat kan? Nah, terus RDP ini alih-alih untuk menghilangkan proses status hukumnya gitu. ini adalah upaya bagaimana melepaskan status tersangka. Tersangka, status. Kalau saya statusnya warga negara Indonesia, Pak. Kamu statusnya, kalian semua ada statusnya warga negara Indonesia, warga negara yang baik, punya hak pilih. Nah kalau Roy Suryo apa statusnya? Apa statusnya? Tersangka, bos. Tersangka apa? Berarti melakukan tindak pidana. Gitu loh. Tersangka kok mau dibela-bela. Siapapun yang membela tersangka berarti dia ikut dalam fitnah yang dilakukan. Kenapa? Karena orang yang membela tersangka itu, sementara tidak ada putusan pengadilan, karena kita negara hukum, maka dia ikut membela, ya kan? Tidak ada lagi keraguan-raguan di sini. Ngapain keraguan? Pak JK aja ngomong, saya tahu kok ijazahnya asli gitu loh. Kan udah ada kan? Udah ada dong. Pak JK sudah ngomong begitu kok, ya kan? Kan gitu. Jadi intinya bahwa semua sudah meyakini, termasuk Rismond sudah tobatan nasuha, ya kan? Ya sudahlah, Roy, kau nggak usah tobat, kau lanjut aja. Dan ingat, tidak ada RG buat mereka. Saya mendorong teman-teman supaya Lechmanan ya dari Pradi Bersatu, ketika dia mengajukan RG ke Pak Jokowi dan Pak Jokowi menerima nih, misal katakanlah begitu, karena Pak Jokowi orang adalah negarawan yang pemaaf gitu, saya mau kirim Lechmanan ke Iran. Ya, saya mau kirim dia ke Iran. Udah ke Iran aja dulu deh, ya kan? Biar nggak ada yang tanda tangan energi gitu, ya gitu. Apa lagi? Ada pertanyaan lagi?